Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita untuk membahas XML 8.2, yaitu analisa siklus Rankine dengan irreversibilitas. Baik untuk data-data itu didapatkan dari persamaan atau contoh soal 8.1. Namun di sini ada tambahan yaitu turbin dan pompa mempunyai efisiensi isentropik yaitu 85%. Menentukan efisiensi thermalnya, kemudian m dot steamnya dan yang lainnya. Nah, ini solusinya sebuah siklus daya tenaga uap beroperasi secara steady state. Kemudian ditanya ini thermal efisiensi dan yang lainnya. Ini adalah skema dan datanya. Nah, untuk menggambarkan skema dan data ini kurang karena kalian harus menggambarkan diagramnya. Jadi yang benar adalah seperti ini. Jadi memang contoh soal 8.2 karena melanjutkan contoh soal 8.1 maka dia tidak digambarkan ulang. Nah, kalau kalian mengerjakan soal harus ada gambarnya atau skemanya dan ini adalah ada grafiknya. Nah, kemudian untuk garis putus-putus ini adalah garis ekspansi aktual, sedangkan garis lurus ini adalah garis ekspansi ideal. Untuk pompa yang lurus adalah garis ekspansi aktual dan yang miring adalah garis ekspansi untuk yang pompa lurus adalah garis ekspansi ideal dan yang miring adalah garis kompresi aktual. Nah, di sini. Jadi untuk yang ideal kita asumsikan S1 sama dengan S2 seperti pembahasan di contoh soal 8.1. Kemudian untuk engineering modelnya hampir sama. Semua komponen di analisa kontrol volume steady state. Kemudian pompa dan kondensor dan boiler beroperasi secara constant pressure. Kemudian saturated vapor masuk turbin dan kondensor outputnya adalah saturated liquid. Kemudian ini pompa dan turbin beroperasi dengan efisiensi isentropik yaitu 85%. Kemudian energi potensial dan energi kinetik diabaikan. Nah, kemudian kita masuk ke analisanya. Di sini untuk penggambarannya, yang pertama kita gambarkan garis tekanan konstan di kondensor dan boiler. Ini adalah garis tekanan konstan di boiler. Kemudian garis tekanan konstan di kondensor. Nah, kemudian untuk mendapatkan satu titik, itu kita memerlukan minimal 2 properties. Di sini kita sudah mendapatkan properties tekanan. Kemudian kita harus mencari properties yang lainnya. Untuk titik 1, properties yang lainnya adalah kondisi saturated vapor, sehingga dia pasti akan berbenturan atau persilangan antara garis tekanan konstan dan garis saturated vapor. Nah, ini titik 1 kita dapatkan. Kemudian di titik 3, bagaimana cara mendapatkannya? Ini adalah perpotongan dari garis tekanan konstan di kondensor dengan garis saturated liquid, sehingga kita bisa mendapatkan tekanan atau titik 3. Nah, kemudian untuk titik 2S itu kita bisa mendapatkan dengan menarik garis konstan S1 sama dengan S2. Sehingga untuk titik 2S ini adalah kita dapatkan dari S1 sama dengan S2 dan tekanan kondensor yaitu sebesar 0,008 MPa. Nah, kemudian untuk di sisi titik 4S ini kita dapatkan dari perpotongan garis S3 sama dengan S4 dipotongkan dengan garis tekanan konstan di boiler, sehingga kita dapatkan titik 4S. Nah, itu cara menggambarkan di grafik TS diagram. Nah, kemudian kita masuk ke analisa untuk datanya. Kita tahu bahwa di 8.1 kita mendapatkan nilai H1 dan
S1. Nah, di contoh soal ini untuk nilai H1 dan S1 ini adalah sama. Ini cara mendapatkannya sama seperti contoh soal 8.1. Kemudian untuk efisiensi sentrifug turbin, yaitu daya turbin aktual dibagi dengan daya turbin ideal. H1 min H2 dibagi H1 min H2S. Berarti dari sini kita perlu mendapatkan nilai atau mencari nilai H2 dan nilai H2S. Nah, kemudian untuk nilai H2S itu caranya sama dengan nilai H2 di contoh soal 8.1. Proses mencari nilai H2S itu sama seperti nilai H2 di contoh soal 8.1. Nah, seperti ini. Jadi, di sini kita perlu mencari nilai X-nya dulu dari entropi. Kemudian setelah mendapatkan nilai X, baru kita bisa mendapatkan nilai H2-nya. Nah, nilai H2 ini di contoh soal 8.1 sama dengan nilai H2S di contoh soal 8.2. Ini adalah 1794,8. Kita lihat 1794,8. Nah, ini cara untuk mendapatkan nilai H2S. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai H2 kita gunakan persamaan efisiensi isentropik sehingga kita dapat mendapatkan nilai H2 yaitu sebesar 1939,3 kJ per kilogram. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai H1 dan kita juga mendapatkan nilai H2. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai H3 ini sama dengan cara di contoh soal 8.1 sehingga kita dapatkan H3 yaitu sebesar 173,88. Ini adalah HF di garis tekanan konstan pada kondensor. Nah, kemudian kita perlu mencari nilai H4-nya di mana dari persamaan energi dan balance energi dan balance massa untuk kontrol volume kita dapatkan daya pompa per M dot sama dengan H4 min H3. Sehingga kita bisa mencari H4 sama dengan H3 plus daya pompa. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan efisiensi isentropik pompa, efisiensi isentropik pompa adalah daya pompa aktual, daya pompa ideal dibagi dengan daya pompa aktual. Nah, daya pompa ideal adalah ini dan daya pompa aktual adalah ini. Sehingga kita bisa menuliskan H4 min H3 sama dengan ini dibagi dengan efisiensi isentropik pompa. Nah, ini. Sehingga ini daya pompa aktual, ini adalah daya pompa ideal dibagi dengan efisiensi isentropik. Sehingga kita bisa menuliskan untuk daya pompa aktual ini adalah sama dengan daya pompa yang didapatkan di persamaan atau contoh soal 8.1. Kita lihat di contoh soal 8.1 daya pompa yang didapatkan yaitu sebesar ini. Ini adalah daya pompa yang didapatkan di contoh soal 8.1 dari V3 kali P4 min P3 dapatnya 8,06. Sehingga di sini kita mendapatkan yaitu 8,06 dibagi dengan efisiensi isentropik yaitu sebesar 9,48. Sehingga kita dapatkan nilai H4-nya yaitu H3 ditambah daya pompa aktual sama dengan 183,36. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.